Oke, hari ini agak spesial rekan-rekan. Ini spesial Ramadan, kebetulan kajian-kajiannya tentang berhubungan dengan Islam lah ya untuk podcast saya kali ini. Dan pada kesempatan ini saya juga mencoba menantang pengetahuan mahasiswa non berhubungan dengan Islam. Ya, kita tuh ada Fakultas Agama Islam gitu. Ini fakultas apa? Hubungan ilmu sosial politik. FISIP lah ya, jurusan FISIP. Hubungan internasional. Hubungan internasional. Mereka ingin menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan Islam, tetapi kajiannya agak lebih luas, umum. Kebetulan hari ini kita akan bahas tentang air ya. Cuman dalam perspektif fikih air coba. Fikih air ini fikih baru yang dikembangkan. Nah, jadi ini kita awali saja. Kita akan bahas tentang ini dan kalian akan menjawab satu demi satu nanti bergantian. Mungkin bisa perkenalan diri dulu ya. Dari sebelah mana? Sebelah kanan saya? Ya boleh. Boleh. Perkenalkan, kalau saya Hani, panggilannya Hani, panggilannya Rizky dari Jakarta. Dipanggil Hanoi aja soalnya kayak lebih akrab, lebih enak aja gitu. Takutnya salah paham ya. Hani kamu di mana? Wah, gitu. Apaan kamu Hani gue bukan gitu kan. Sebelahnya. Nama panjang saya Zahra Atanandri, tapi dipanggilnya Apa nama panjangnya, Pak? Zahra Ata. Salah. Zahra. Ya. Santai. Iya. Iya. Nama saya Zahra Atanandri, tapi dipanggilnya Zahra. Zahra. Sebelah sana? Nama saya Alfi Sabrina, tapi teman-teman biasa manggil saya Sabrina atau Nana. 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 Kayak nama pemain Mobile Legends. Baik, nah kita mulai langsung saja ya. Persingkat waktu, ini teman-teman kita posisinya lagi hujan, jadi ada suara gemerisik ya. Di sini juga ada kru-krunya, teman-teman juga dari tim yang akan membantu kita untuk membuat materi ini. Insya Allah bermanfaat. Nah, kita mulai pertanyaan pertama ya. Siap ya? Siap. Ready semua nih tokoh-tokoh nih. Ini ulama-ulama nih mereka sekarang. Ustazah. Amin. Nah, oke. Sekali lagi ini yang pertama ya. Manusia tidak pernah lepas dari air atau makhluk hidup lah ya. Tuhan menciptakan air untuk kemakmuran manusia. Bahkan lebih spesifik lagi, ada yang menjelaskan bahwa makhluk hidup itu tercipta, Allah hidupkan sesuatu yang mati itu dari air. Nah, sebenarnya air itu sendiri itu apa? Di definisi pengertiannya begitu ya. Kemudian bagaimana pandangan Islam? Gitu ya. Ya mungkin saya mulai dari yang pojok sana dulu deh. Ya, Mbak Nana. Iya. Player Mobile Legends. Saya udah main sama Nana ini ngebetein. Ini yang paham nih teman-teman Mobile Legends. Kira-kira gimana menurut Mbak Nana? Kalau menurut saya, air sendiri itu merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di muka bumi ini, di kehidupan kita ini, yang memiliki bentuk atau wujud itu seperti cairan, lalu bening, transparan, tembus pandang gitu. Kalau padat batu namanya. Iya, tapi Pak, meskipun wujudnya itu kayak cuma berupa cairan, air tuh punya banyak fungsi buat kita, punya banyak manfaat buat kehidupan kita. Bahkan bukan manusia aja, entah itu tumbuhan dan pokoknya seluruh Makhluk kehidupan. hidup lah ya. Iya, itu kita tuh membutuhkan air gitu. Oke. Nah itu salah satunya itu kalau untuk manusia mungkin untuk minum, untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencuci baju, membersihkan badan dan lain-lain. Lagi puasa-puasa gini, yang paling kita pengen apa? Buka puasa. Air. Benar. Air dingin. Nah, iya. Lalu apa itu namanya? Untuk melakukan kegiatan sehari-hari pun kita tuh butuh air yang bersih. Jadi nggak semua air tuh dapat kita gunakan. Nah, air yang bersih sendiri itu dapat dikategorikan mungkin dari air yang tidak mempunyai bau, yang tidak mempunyai warna, tidak mengandung bakteri dan racun tentunya. Intinya tuh air tuh harus steril. Apalagi air yang untuk kita minum. Itu mungkin yang bisa kita minum tuh air yang turun dari langit ya, maksudnya air hujan yang pure turun dari langit gitu, Pak. Kalau udah dari atap-atap rumah itu mungkin jangan diminum dulu, meskipun tuh namanya masih tetap air hujan gitu. Terus ada air sungai yang mengalir dan bersih tentunya, air dari pegunungan, bebatuan, pokoknya yang pure murni dari bumi itu dan bersih itu boleh kita minum. Nah, ada air yang nggak bisa diminum, itu mungkin kayak air laut karena mengandung garam dan lain-lain gitu. Nah, di dalam Islam sendiri
Oke, ini Islam nih sekarang. Ya, ini dalam pandangan Islam. Di dalam Islam sendiri tuh Al-Quran ini sering banget ngebahas tentang air, meskipun nggak langsung dalam kata maun ya, atau air gitu. Mungkin kalau seperti yang saya tahu, kurang lebih itu disebutkan sebanyak 63 kali itu dalam bentuk kata an-nahar atau sungai. Itu yang sering banget disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran dan dibahas gitu. Lalu ada bahar atau laut, Ya. lalu ada uyun ya, atau kayak Uyun. iya uyun, iya ain atau Air uyun, mata air. Ya? air mata, Air sorry Pak, mata air. Lalu ada juga yanbu atau sumber air. Nah, dari banyaknya pembahasan tentang air di dalam Al-Quran tuh dapat kita simpulkan bahwa Islam tuh benar-benar menganggap kalau air itu penting, selain dalam apa ya, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kita juga butuh air untuk beribadah, kayak untuk mandi besar, untuk berwudu dan Junub. lain-lain. Iya, Junub, kalau bilang. kayak iya, intinya kita Berwudu. tetap butuh air Pak gitu. Oke. Iya, jadi gitu ya. Emang ada hubungan yang paling ya erat gitu antara Iya, air Pak. dengan kehidupan manusia, dan kemudian Islam menempatkan air sebagai sesuatu yang penting dalam beragam aktivitas. Tidak hanya dalam aktivitas keseharian biasa manusia, tapi juga dalam bidang ibadah. Ya, kalau sholat kalau nggak pakai air kan Iya benar. batal, kecuali nggak ada Iya. air, pakai debu. Karena kita kan harus suci. Tapi Indonesia insya Allah jarang kalau nggak ada air. Malah kelebihan air kita ini, termasuk Amin. air mata. Air mata. Ya. Tapi nggak boleh buat wudhu air mata. Oke. Kita lanjutkan pembicaraan ini. Tadi kan sudah dibahas tentang apa itu definisi air, kemudian manfaatnya itu seperti apa dan bagaimana Islam melihat persoalan tersebut. Nah sekarang kalau kita ingin lebih tahu lebih mendalam atau lebih spesifik gitu ya, tentu air itu punya fungsi-fungsi. Pasti punya fungsi-fungsi lah. Secara spesifik ya, kalau tadi kan secara umum. Nah, kira-kira nih teman-teman di sini harus bisa menjelaskan apa fungsi air tadi secara spesifik yang bermanfaat untuk makhluk hidup dan tujuannya untuk makhluk hidup. Nah, tentu juga dalam perspektif umum maupun perspektif agama. Kalau tadi saudara anak-anak Mobile Legends sudah, sekarang saudari Hani. Oke. Saudara Hani atau Hanoi katanya dia tadi Ya. untuk menjelaskan ini. Gimana saudari Hanoi? Jadi gini Pak, kan ada satu kalimat tuh bilang kalau misalnya air itu dia berasal dari sumber kehidupan. Air sumber kehidupan. Iya. Nah, kan dari kalimat itu kita bisa nih nemuin satu fungsi, salah satu fungsi dari air. Kalau di buku atau di beberapa misalnya ada di ayat Al-Quran itu bilang kalau air itu dia bisa jadi kebutuhan pokok makhluk hidup. Bener dong Pak, soalnya kalau misalnya nih gak ada air nih, ya kan? Kalau misalnya kita gak ada air nih, kita pasti ngerasa dehidrasi dong, ya kan? Ngerasa dehidrasi, ngerasa kayak kering, haus gitu kan. Nah, Lagi puasa-puasa ya. iya haus banget kan itu. Kalau misalnya kita nggak ada, bayangin kalau misalnya kita nggak ada air sama sekali, itu dalam beberapa hari doang kita pasti bakalan mati. Oke. Karena- Kering. Iya, karena Itu salah satu fungsinya. Allah itu menciptakan air itu buat minum manusia, buat hewan, terus buat menumbuhkan tumbuhan, kayak gitu. Untuk kehidupan lah ya. Iya, untuk kehidupan. Terus air itu juga berfungsi sebagai sarana konservasi tanah. Nah, kan kalau misalnya tanahnya itu kering, tandus, kan tumbuhan kan juga nggak bakalan bisa hidup kan ya. Oke. Jadi dengan adanya air itu, tanah itu bisa jadi subur. Nah, kalau tanah itu subur, tumbuh-tumbuhan itu pasti bakal hidup. Ya. Terus tumbuh-tumbuhan itu juga pasti bakalan bermanfaat juga buat kita, buat makan dari buah-buahannya, sayurannya, kayak gitu. Berarti intinya itu air itu bisa meningkatkan kualitas Hidup kan. tanah. Kualitas tanah Heeh. untuk dikonsumsi kemudian hasil oleh manusia gitu ya. Kalau gitu. heeh. Terus habis itu air itu juga tadi udah dinotis kalau buat air itu buat penyucian ya, penyucian atau kesehatan atau sanitasi lah. Jadi itu benar karena kita kalau misalnya mau sholat aja kita harus sucikan diri Wudu, kan, ya. itu harus
mensucikan diri itu Berarti wudhu. mensanitasi tubuh kita gitu ya bahasanya. Ini istilah baru nih. Jadi Wudhu adalah mensanitasi tubuh kayak manusia. mensucikan diri itu kan pakai wudhu kan pakai air ya kan. Kalau misalnya kepepet banget gak ada air barulah pakai debu. Nah, Pernah pakai dulu? enggak Pak. Indonesia kayaknya jarang. Iya, terus kalau kesehatan bisa jadi ini deh, dokter kalau misalnya mau ngelakuin operasi bedah atau mau ngelakuin apapun itu, mau ngelayanin pasien, dia harus membersihkan dirinya dulu itu kan pakai air, dia cuci tangan, pokoknya mensterilkan alat-alatnya itu kan juga pakai air ya, gitu. Terus air itu juga bisa jadi lahan transportasi tau Pak, soalnya Lahan, media transportasi mungkin. iya bisa gitu. Jadi kan air yang volumenya gede kayak sungai, Oh ya, itu. laut gitu kan. Kita kalau misalnya mau ke pulau A, pulau B itu kalau nggak ada jalan kan kita bisa lewat kapal. Kalau Saya akrab banget dari Kalimantan, transportasi airnya hampir tiap waktu ya. itu karena kalau misalnya pakai pesawat mahal juga ya. Mahal Yo, juga. apalagi sekarang. Iya. Terus habis itu air itu dia ternyata juga bisa jadi simbol. Simbol apa nih maksudnya? Simbol kayak surga, ketakwaan. Oh, orang oke. gitu. Wah, ini deh. Iya. Simbol Jadi surga. gini, kalian kalau nanya orang atau kalian ditanya anak kecil, surga itu kayak apa sih? Pasti bayangannya kayak, oh surga itu ini loh, ada air terjun, ada sungai, ada pohon-pohon, ada ini loh, pokoknya Air indah yang banget. mengalir. Air yang mengalir, kayak ada sungai dari air, sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari arak gitu. Nah, terus ada lagi ini, air itu sebagai produksi, dia sebagai sarana produksi biomasa. Ini anak IPA pasti tahu banget Pak. Biomasa. Biomasa kayak misalkan air yang di dalam tanah itu kan dia berbentuk moisture. Kayak ya dia berbentuk moisture gitu, nanti dia diserap sama akar. Terus dia bakal disalurin ke daun. Nah, dari situ nanti dia kayak ada ketemunya H2O sama CO2 itu yang ada di dalam tanaman. Proses Terus habis itu fotosintesa mungkin ya? benar, Oh, nanti ada ingat proses fotosintesis yang nantinya bakalan menghasilkan senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu dia akan diubah menjadi produknya biomasa kayak batang, akar, ranting, daun, bunga, buah dan lain-lain kayak gitu. Terus yang terakhir nih. Jadi air itu bisa jadi energi. Jadi air itu bisa menggerakkan turbin yang nantinya dia bisa menjalankan generator, terus akan menghasilkan energi. Jadi di sini fungsinya itu ada 7. Kurang lebih ada 7. Ya. Oke, jadi itu fungsi-fungsi air yang bisa kita dapatkan dan bermanfaat untuk berbagai macam kepentingan dan aktivitas ya. Yang mulai dari untuk tumbuhan, untuk kepentingan manusia, termasuk juga untuk yang lebih tinggi lagi untuk produktivitas. Kira-kira begitu ya? Iya benar. Ya kalau tadi kita bicara masalah fungsi air, nah, sekarang tentu untuk bisa memfungsikannya dengan baik agar bisa termanfaatkan oleh seluruh umat manusia gitu. Nah, kita perlu menjaganya dong. Kita perlu mengkonservasinya, perlu melestarikannya. Karena biar bagaimanapun kita akan bertemu dengan banyak orang di sana yang tidak memiliki kesadaran kadang-kadang terhadap air sehingga kemudian itu rusak. Atau bisa jadi tidak hanya kesadaran manusia yang kurang, misalnya kondisi alam yang memang tidak dipelihara secara sistematis oleh lembaga khusus misalnya, sehingga kemudian air tadi tidak bisa difungsikan dengan baik. Nah kira-kira nih menurut kalian bagaimana cara untuk mengkonservasi air tadi dan bisa dilestarikan? Karena tadi bicara masalah fungsi ini masih saudari Hani, kita lanjutkan lagi kira-kira menurut saudari Hanoi gimana nih agar bisa air itu terkonservasi dan bisa dilestarikan? Ya, jadi upaya pemeliharaan air itu nggak bisa dilakukan dengan pendekatan teknologi atau ilmu doang. Jadi butuh kesadaran dari kitanya juga.
Ya. Kita itu harus sadar kalau misalnya kita ini butuh air itu penting. Terus kita harus sadar kalau misalnya air itu apa ya? Misalnya kayak kita itu harus ngejaga air gitu loh. Nah, terus habis itu ada pendidikan perilaku ramah air. Nah, di situ itu terdapat bimbingan yang berorientasi pada pemahaman kayak bagaimana sih kita ngejaga airnya, gimana sih kita ngelola airnya, terus gimana sih kayak apa ya, melestarikan airnya kayak gitu. Dalam edukasi itu. Iya. Nah, ada konservasi dari negara. Jadi negara itu kan tujuan negara itu buat mensejahterakan masyarakat, buat memakmurkan rakyatnya. Nah, di situ jadi negara itu harus harus mampu mengelola sumber daya air itu secara meluas. Oke. Karena masyarakat itu kan butuh air ya, kita butuh air ya. Nah, kalau misalnya negara itu bisa mengelola air secara meluas, otomatis semua rakyat di negara itu nggak bakalan ngerasa kekeringan lah ya. Kekeringan, haus itu nggak bakalan ada. Terus dunia usaha, konservasi dari dunia usaha. Oke. Nah, di dunia usaha itu harus apa ya? Dia juga punya tanggung jawab yang sama kayak negara itu, tapi harus lebih detail sama masyarakat sekitarnya. Kan biasanya perusahaan itu kan jadi satu kan Pak sama masyarakat. Sama lingkungan gitu ya. Iya, sama lingkungan kan. Harus punya kewajiban untuk ikut memelihara. Iya, jadi ada gerakan pelestarian untuk pelestarian air buat apa ya? Buat biar masyarakat itu nggak resah gitu loh, karena limbah-limbahnya. Ada AMDAL mungkin kalau kita setelah kita sadar. Iya. Apa lagi? Terus konservasi dari individu, dari keluarga, masyarakat itu kita itu juga harus bertanggung jawab sama air. Kayak fungsi-fungsi yang tadi udah dijelasin, kita tuh harus kita tahu diri lah ya kalau kita ini butuh air gitu. Iya. Nah, ya harus berarti konservasi pribadi gitu ya. Iya. Personal. Terus kita masuk ke pelestarian airnya. Gimana tuh cara melestarikannya? Jadi ada 4 level perilaku pelestarian air. Oke, yang pertama individu, yang kedua dunia usaha, masyarakat, yang ketiga masyarakat, yang keempat pemerintah. Nah, kalau individu itu agak mirip sih sebelumnya tadi ya. Iya, lebih ini lagi. Model pelestariannya. Kalau individu itu misal nih kita habis wudhu, kalau airnya udah nggak kepake ya harus dimatiin. Nyuci mobil, nyuci motor gitu ya, kalau udah nggak dipakai harus dimatiin kayak gitu. Nah, kalau dunia usaha, ya itu dia harus gimana caranya kalau misalnya dia mau buka usaha, kita harus pengusaha itu harus mikirin kualitas sama kuantitas airnya. Biar gimana sih biar masyarakat tuh nggak kena dampaknya gitu loh, kayak limbah. Maksud juga produknya juga bisa terjaga dengan baik ya, kualitinya. Terus ada yang ketiga itu level masyarakat. Jadi di situ tuh kayak masyarakat tuh harus peduli sama air-air sekitar, gimana caranya biar lingkungan itu nggak banjir. Atau nggak kekeringan kayak gitu loh. Kan biasanya ada tuh sungai yang mampet karena salah sampah kayak gitu, gimana caranya masyarakat di sekitar itu mengelola itu. Nah, yang terakhir level pemerintah. Pemerintah itu juga harus mampu mengelola air yang ada di daerah tersebut. Ya sama lah kayak negara tadi, kalau negara kan lebih luas. Nah, kalau pemerintah kayak gitu ya cuman misalnya di daerah itu loh, kayak fokusnya di sini gitu. Ya, jadi ini kombinasi atau keseluruhan dari unsur-unsur tadi ya harus bisa bekerja sama agar air ini bisa terkonservasi dan bisa terpelihara dengan baik. Maksudnya dari individu juga harus sadar gitu ya, masyarakat juga, dunia usaha juga nih harus ada kebijakan bagaimana air tadi itu bisa terpelihara dan bisa dimanfaatkan masyarakat juga dengan baik, tidak hanya mikir usahanya aja gitu. Kemudian juga didukung oleh regulasi mungkin oleh pemerintah agar air di daerah itu tuh berkualitas. Dan juga mungkin tidak terjadi proses keadaan di mana air malah berdampak buruk buat masyarakat seperti banjir gitu kali ya. Iya, betul. Ya, sekarang begini, persoalannya itu adalah seringkali masyarakat itu kan mengalami krisis air bersih. Tadi kita sudah dikonservasi, sudah berusaha dilestarikan. Tapi biar gimana pun faktanya
ya kita sering menemukan adanya krisis air bersih di mana. Dan ini berdampak dong dengan kehidupan masyarakat. Nah sekarang coba nih kita diberikan gambaran selanjutnya adalah bagaimana caranya menangani krisis air bersih tersebut sehingga masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan terhadap air bersih seperti itu. Nah, karena sudah tadi Mbak Nana Mobile Legends sudah, Mbak Hanoi bikin baper sudah, sekarang Mbak Zahrah nih bunganya hari ini. Kira-kira menurut Mbak Zahrah apa yang harus dilakukan untuk menangani krisis air bersih? Sebenarnya ini kan krisis air bersih itu tidak hanya dialami oleh Indonesia aja ya. Krisis air bersih itu termasuk dalam SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditandatangani oleh 193 negara Oke. yang telah mengalami krisis air bersih. Nah, Indonesia ini masuk salah satunya. Kenapa sih Indonesia ini masuk terhadap salah satu krisis air bersih gitu? Karena sendiri dari perlakuan manusianya, juga ada pembangunan yang tidak memikirkan tentang air gitu loh Pak. Jadi konservasi air, lalu itu juga pemerintah tidak merata gitu programnya tentang air bersih. Nah, jadi apa aja sih program pemerintah ini untuk supaya air bersih ini merata bagi seluruh Penduduk Indonesia. penduduk rakyat Indonesia. yaitu ada penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Gimana tuh maksudnya itu? Nah, program ini sendiri itu kayak gimana sih masyarakat Indonesia itu mendapatkan air bersih dengan cara kita itu kayak pembangunan infrastruktur gitu. Dan juga lalu kayak pemerintah ini memberikan dana kepada daerah gitu untuk supaya menyelesaikan solusi tentang krisis air bersih. Kebutuhan air bersih itu artinya menyiapkan sarana dan prasarana untuk ketersediaan air bersih. Oke, Iya. yang pertama. Selanjutnya apa? Lalu ada program hibah air minum perkotaan. Nah, program ini sendiri itu kayak pemerintah memberikan dana kayak investasi kepada PDAM itu supaya airnya itu kayak tidak hanya di perkotaan saja gitu loh Pak, tapi juga menyalurkan atau sambungan air itu ke daerah-daerah perkotaan seperti itu. Menurut saya bukan investasi, itu kewajiban negara kayaknya. Ya, tapi Ya, kan mungkin ya lebih ke BUMN karena dia BUMN ya, Iya. kan butuh dana atau modal gitu. butuh dana atau modal akan gitu. diberi investasi oleh atau diusahakan ada investasi ke sana oleh negara Iya. agar tidak hanya di kota-kota. Oke, selanjutnya apa? Soalnya kan kalau tidak merata gitu kan, soalnya kan uang pemerintah kadang-kadang sering disalahgunakan gitu Oh, loh. gitu. Jadi kayak supaya setiap daerah itu mampu gitu menyediakan air bersih gitu loh. Oke, good. Jadi seperti itu. Nah, program ini sendiri ini telah mencakup 232 kabupaten dan kota, Pak, Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Dan program ini sendiri khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Karena program ini kan kebanyakan dari daerah-daerah gitu atau pedesaan itu kan masyarakatnya berpenghasilan rendah. Jadi mereka kadang-kadang tempat tinggalnya itu kumuh. Jadi Oke. kayak tidak terlalu memfasilitasi air bersih gitu. Ya, kalau masyarakat miskin memang gitu, yang penting hidup. Ya, jadi Akhirnya kayak gimana juga comberan juga dipakai kan. iya. Tapi kan akhirnya kualitas kesehatan masyarakat beda. Nah, jadi kayak misalnya kalau mau wudhu, mau mandi itu kan airnya Ya. kan kurang bersih gitu loh. Betul, itu pikirnya tuh. Iya, jadi kayak kurang bersih gitu. Jadi pemerintah itu mensosialisasikan program itu. Jadi diserahkan kepada PDAM seperti itu, Pak. Gimana air bersihnya itu mampu kayak sambung-sambung gitu ke pedesaan yang daerah-daerah kumuh ini. Nah, program sendiri ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010. 2010, udah lama dong. Nah, ya 2010, tapi belum secara efektif gitu loh Pak, karena masih ada pemikiran masyarakatnya sendiri itu kurang. Oh, ya. Tapi Programnya bagus, tapi kalau masyarakatnya belum iya kayak kurang gitu. Nah, sadar. sambungan airnya ini telah kayak ke perumahan itu sekitar 1,2 juta rumah yang telah mendapatkan air bersih di daerah kabupaten atau perkotaan atau tempat-tempat kumuh. Dan masyarakat berpenghasilan rendah ini telah yang mendapatkan air bersih ini sekitar 6,1 juta jiwa Oh, gitu. Seluruh Indonesia? seluruh Indonesia. Jadi yang lebih difokuskan itu masyarakat berpenghasilan rendah. Oke, jadi itu yang cara yang dilakukan memang untuk menangani krisis air ya. Ya. Memang harus ada kerjasama dari semua pihak. Satu kesatuan masing-masing menjalankan fungsinya, kesadaran masyarakat, ya,
kemudian kesadaran individu juga, dan yang paling penting juga negara sebagai pengampu utama jalannya pemerintahan dan jalannya bagaimana masyarakat itu bisa beraktivitas dengan baik dan terpenuhi segala kebutuhannya, juga harus punya peran regulasi dan pendanaan. Ya, jadi gitu ya teman-teman, kita dari hampir setengah jam lebih ini berbicara tentang air dalam tema apa? Fikih air. Iya. Kok kurang fikihnya gitu ya. Tapi gini ya, saya ingin berikan sebagai closing. Bicara masalah fikih dalam Islam itu tidak hanya bicara masalah ayat Al-Quran atau hadis dalam pendekatan Ustadz. Karena fikih itu dalam arti pemikiran yang mendalam. Dan kita sudah terpenuhi bahwa memang air sebagai unsur yang paling dibutuhkan manusia itu harus dipelihara. Dan Tuhan sudah menciptakan air untuk manusia, tetapi kan kemudian bagaimana agar air ini bisa sampai ke kita, bisa termanfaatkan dengan baik. Dalam kajian fikih klasik kita hanya bicara masalah air ini mustamal dan ghairu mustamal. Artinya air ini bisa digunakan atau tidak, bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, kan begitu saja. Tetapi sebenarnya kalau kita membahas persoalan secara komprehensif, nah sekarang kita butuh air yang bersih. Terus kalau air bersihnya nggak ada gimana? Maka kita perlu memikirkan tuh, perlu ada pemikiran yang bagus, yang argumentatif gitu tentang bagaimana air ini sebagai kebutuhan pokok manusia untuk hidup dan juga untuk beribadah itu tersedia dengan baik. Terjadi krisis dan seterusnya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengkonservasi dan memeliharanya tadi sudah sedemikian panjang lebar oleh para profesor-profesor air yang ada di samping kita ini. Jadi keren guys semua ya. Ternyata walaupun mereka ini dari jurusan apa? Hubungan internasional, tapi sudah bicara masalah ya terkait masalah agama juga, walaupun tidak banyak ayat dan hadis tadi, tidak masalah karena bukan ustazah ya. Tapi yang paling penting adalah bicara masalah air tadi dan pengembangannya. Saya pikir itu pertemuan kita. Terima kasih ini rekan-rekan mahasiswi yang gelis-gelis, yang luar biasa hari ini, walaupun kondisinya hujan di bulan puasa, tapi tetap hadir di acara podcast Ngobrol Sejenak saya di sini. Dan nanti kita akan publish dalam beberapa waktu ke depan dan bisa ditonton oleh banyak orang dan mendapat manfaat di sini. Terima kasih saudari siapa? Nana, saudara Zahra, saudara Hani dari Hubungan Internasional, dan kameramennya saudara siapa namanya? Rahim. Dan saudara Julian Bira. Dan ada teman kalian tadi yang membantu. Terima kasih. Semoga hari ini kita bisa melaksanakan puasa juga selesai sampai akhir. Demikian pemirsa, sampai ketemu lagi pada podcast saya selanjutnya bersama mahasiswa edisi Ramadan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.